Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam kajian madani kita di sore hari ini, di pekan terakhir bulan November. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan, kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Baik insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini di pembahasan fiqih dengan referensi kitab Fiqh Sunnah karya As-Sayyid Said Sabiq, kita masuk pada bab hal-hal yang merupakan hal-hal yang termasuk dalam perkara makruh dalam wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Di kitab Fiqh Sunnah pada bab hal-hal yang makruh dilakukan ketika wudu adalah seorang yang berwudu makruh hukumnya meninggalkan hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Hal-hal sunnah kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, agar dia tidak terhalangi dari memperoleh pahala atas perkara-perkara sunnah tersebut. Dan di sini disebutkan wa tahaqqaqal karahiyah bi tarki sunnah. Dan perkara makruh itu masuk dalam kategori di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang disunahkan. Jadi kalau sebagai contoh dalam perkara sunnah adalah berdoa setelah berwudu, ya. Maka ketika kita tidak berdoa setelah berwudu, itu makruh dalam wudu. Contoh lagi, hal-hal yang disunahkan dalam berwudu adalah mencuci anggota wudu itu 3 kali. Ketika kita hanya melakukannya 1 kali tanpa ada aspek yang penting, kenapa sampai cuma 1 kali, ya, hanya karena kita malas saja misalnya, maka itu juga jatuh dalam perkara hal-hal yang makruh kita lakukan, yang dibenci saat kita berwudu. Nah, lalu di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya dalam kitab Fiqh Sunnah, Syed Sabiq mengutip tentang hal-hal yang membatalkan wudu, bahwa yang membatalkan wudu meliputi keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kemaluan ataupun anus. Dan hal itu meliputi kencing dan buang air besar. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6, pada ayat yang berbicara tentang wudu, di lanjutan ayatnya di surah tersebut Allah berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau apabila salah satu dari kalian itu telah kembali dari kamar kakus WC. Ungkapan ghaid di sini adalah bentuk kiasan dari qada'ul hajah yang meliputi buang air kecil ataupun buang air besar. Termasuk juga, ya, adalah kentut. Itu masuk dalam keluarnya sesuatu dari 2 jalan tadi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia dalam kondisi hadas sampai dia berwudu. Hadas di sini adalah hadas kecil, ya. Karena kalau hadas besar biasanya itu bahasanya junub. Lalu ada seorang laki-laki dari Hadramaut kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan dengan hadas di sini? Ya, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian dalam kondisi hadas sampai dia berwudu. Maka dia bertanya, apa itu hadas? Abu Hurairah lantas menjelaskan hadas adalah, yang dimaksudkan hadas di sini kentut. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, ya, masih dalam dari Abu Hurairah, diceritakan Rasulullah SAW bersabda,
apabila seseorang dia merasakan sesuatu yang kurang nyaman di perutnya, ya, dalam perut, ya, dia ragu-ragu apakah telah keluar sesuatu dari dalam perutnya atau tidak. Nah, lalu hendaklah dia tidak keluar dari masjid, maksudnya dia tidak membatalkan sholatnya sampai, atau dia tidak makna fala yakhrujanna minal masjid, tidak membatalkan sholatnya atau tidak keluar dari masjid untuk berwudu ulang sebagai bukti bahwa wudunya batal, sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Maknanya adalah sesuatu yang keluar dari tadi, mendengar suara atau mencium aroma berarti kentut. Namun di sini dijelaskan ulang lagi bahwa mendengar dan mencium aroma itu bukanlah syarat. Bahwa kalau kita tidak mendengar suara yang keluar atau mencium aroma yang kurang enak, berarti tidak perlu batal, tidak perlu wudu lagi. Namun yang dimaksudkan di hadis ini adalah sampai seseorang itu yakin bahwa telah keluar sesuatu dari, misalnya dari anusnya, kentut. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa sudah kentut, meskipun tidak mencium aroma yang menyengat, ya tetap batal wudu kita. Hadis ini menegaskan tentang mencium aroma ataupun mendengar suara itu untuk meyakinkan. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan ragu-ragu, merasa kurang nyaman, ya, dalam perutnya, apakah ini sudah buang angin ataupun belum. Lalu yang termasuk dari hal-hal yang keluar dari salah satu dua jalan tadi adalah mani, madhi, dan wadi. Tentang mani, madhi, dan wadi kita sudah bahas pada pembahasan tentang najis, ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang madhi, ya, apakah harus mandi, ya, karena dia keluar setelah berpikiran tentang syahwat, ya, madhi, cairan yang keluar ketika seseorang terangsang tapi tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Saat Rasulullah ditanya tentang hal itu, Rasulullah bersabda fihil wudu, ketika dia keluar maka berwudulah. Nah, kalaupun mani, ya, dia diwajibkan mandi, sudah otomatis. Kalau mandi berarti jika seseorang diwajibkan untuk mandi dengan keluarnya mani, otomatis wudunya juga batal. Nah, lalu tentang madhi dan wadi, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah tempat keluarnya itu, kemulannya itu dicuci, lalu berwudulah setelahnya, seperti wudu untuk sholat. Itu artinya bahwa keluarnya madhi dan wadi itu menjadi asbab batalnya wudu seseorang. Kalau wudunya tidak batal, tidak mungkin Rasulullah menyebutkan, memerintahkan seseorang yang keluar mani atau madhi ataupun wadi untuk berwudu. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunan. Lalu hal berikutnya, ya, perkara kedua yang termasuk dalam hal-hal yang membatalkan wudu, tidur yang nyenyak sampai tidak sadar, ma'adamu tamakunil maq'ada minal ardi, yang mana posisi tidurnya itu tidak dalam posisi duduk, jadi tidur berbaring. Berdasarkan hadis dari Safwan bin Asal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah berbicara tentang hukum yang terkait dengan membasuh khufai. Nanti kita akan masuk pada bab itu, membasuh khuf, ya, bahwa bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Lalu disebutkan kecuali orang tersebut dalam kondisi buang air besar, kencing ataupun tidur. Lalu hadis yang lain menceritakan tentang para sahabat, ya. Kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhirul asya al-akhirah hatta takhaffaqa ru'usuhum. Bahwa para sahabat itu pernah suatu masa menanti pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam, ya.
Karena memang berbicara tentang waktu sholat isya, khusus untuk sholat isya itu afdalnya ya dilakukan di tengah malam. Nah, para sahabat pernah mengalami hal tersebut. Jadi mereka menunggu waktu isya dari maghrib, ya mereka menunggu waktu isya. Yang mana dalam masa menanti waktu isya tersebut, ya mereka tertidur sampai kepalanya mereka itu terangguk-angguk. Jadi kalau kita lihat ya tidur yang nyenyak. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Namun ternyata dalam kondisi tidur yang seperti itu, mereka tidak, ketika diperintahkan untuk sholat, jadi ada tertidur begini, tertidur sampai kayak gini ya, kepalanya ngangguk. Lalu ketika dibangunkan untuk sholat, mereka kemudian yakumuna fayakumun, mereka berdiri, fayusallun, mereka sholat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu. Artinya apa? Ketika mereka berdiri untuk sholat dan tidak berwudu, maka tidur dalam kondisi seperti itu tidak membatalkan wudu. Lalu Ibnu Mubarak menjelaskan, hal itu terjadi kenapa? Karena mereka tidur dalam kondisi duduk. Jadi kalau kita misalnya ya, ini fenomena umum ya, terjadi pada sebagian orang besok di hari Jumat. Ya. Ketika khatib begitu khusyuk ya dalam berkhutbah, dia juga begitu khusyuk dalam tidurnya. Ya. Tapi kalau tidurnya selama dia masih dalam kondisi duduk, ya, lalu nanti dibangunkan, bangun. Ternyata khutbahnya sudah selesai misalnya gitu untuk sholat Jumat. Nah, tidur yang dalam posisi seperti itu, dia duduk, dia tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau tidur yang berbaring, ya, tidur yang seperti itu membatalkan wudu. Lalu perkara ketiga dalam fikih sunnah ini yang menyebutkan termasuk hal-hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aql, hilang kesadaran. Baik meliputi hilang kesadarannya karena dia gila. Jadi ketika seseorang itu dia gila, ada orang yang biasanya itu gilanya musiman. Siang dia gila, malam dia sadar. Atau di hari-hari tertentu dia gila, di hari-hari yang lain dia sadar. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia dalam masa gilanya, itu misalnya dia sebelum sholat, ya, dia berwudu. Lalu pas menjelang sholat, dia gila. Maka sholatnya, wudunya tadi itu batal. Setelah wudunya batal, nanti misalnya 2 jam kemudian dia sudah sadar lagi, dia gilanya sudah sembuh, maka dia harus wudu ulang untuk sholatnya. Atau pingsan, atau karena mabuk, ataupun karena pengobatan, ya. Mabuk seseorang yang nauzubillah min dzalika, ini perkara haram ya, jangan dilakukan ya. Meminum minuman keras, lalu karena minuman keras hilang kesadarannya, ngomongnya ngelantur ya, dan lain sebagainya. Nah, mabuk ini berarti bisa dengan lewat minuman keras, bisa juga dengan narkoba. Nah, lalu hilang kesadarannya karena itu, baik sawaun qalla au kathura, baik masa hilang kesadarannya itu sedikit, sebentar, atau lama, banyak, maka tetap hal itu membatalkan wudunya. Misalnya seseorang yang mau dioperasi, beda operasi kecil saja lah misalnya ya, cuma karena dia takut sama jarum ya, kecelakaan tidak terlalu parah, lalu dia mau disuntik, dia bilang saya harus dibius saja sehingga hilang kesadarannya, dan dia minta biusnya bius total, bukan bius lokal misalnya. Hilang kesadarannya walaupun cuma 15 menit misalnya, habis itu dia sadar, maka batal wudunya. Nah, dan ini tidak merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Kenapa di sini disebutkan kenapa hilang kesadaran dengan cara-cara tadi itu membatalkan wudunya, walaupun dia sedikit waktunya sebentar ataupun lama, karena dia itu lebih daripada tertidur yang daripada orang yang tertidur. Karena hilang kesadaran dengan cara tadi itu, dia lebih meyakinkan hilang kesadarannya
daripada tertidur. Jika tertidur saja itu bisa membatalkan wudu, apalagi perkara yang membuat hilang kesadaran, yang tingkat hilangnya kesadarannya itu lebih tinggi daripada tidur, itu tidak mungkin tidak membatalkan wudu. Lalu perkara yang membatalkan wudu berikutnya adalah menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Maksudnya antara tangan yang menyentuh kemaluan dengan kemaluan tersebut tidak ada yang menghalanginya. Kalau ada penghalang di antaranya, maka tidak batal wudunya. Berdasarkan hadis dari Basrah binti Safwan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah dia solat sampai dia berwudu. Penegasan jangan dia solat sampai dia berwudu, hal itu menunjukkan bahwa aktivitas tersebut itu membatalkan wudunya. Hadis riwayat khamsah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini adalah hadis yang paling sahih pada bab ini. Maksudnya pada bab batalnya menyentuh kemaluan, batalnya wudu dikarenakan menyentuh kemaluan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Dan Abu Daud berkata kepada Imam Ahmad bahwa hadis ini bukanlah hadis sahih. Menurut Imam Abu Daud, ya, hadis ini bukanlah hadis sahih. Artinya kalau dia bukan hadis sahih, apalagi sampai pada tingkatan hadis dhaif, dia tidak bisa dijadikan dalil hukum. Jadi berarti dalam pandangan Abu Daud, kalau beliau menilai hadis ini hadis lemah, maka menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu tidak membatalkan wudu. Namun, ya, Imam Ahmad berkata, "Bal huwa sahihun." Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai, bahwasanya Basrah ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wa yatawaddau man massa dzakara." Dan hendaklah dan wajib harus berwudu bagi orang-orang yang menyentuh kemaluannya. Ya. Jadi di antara hal-hal, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. hal yang membuat para ulama itu berbeda pendapat dalam perkara fikih, salah satunya adalah perbedaan dalam menilai sebuah hadis. Ya, jika ada ulama A menyebutkan hadis itu sahih atau minimal hasan, maka hadis tersebut dipakai sebagai dalil ulama itu untuk dalil hukum. Tapi jika ulama yang lain menyebutkan hadisnya itu lemah, ya, hadis yang sama, ya, mungkin dalam periwayatannya, dalam pandangan dia lemah, maka hadis itu tidak dipakai oleh ulama yang bersangkutan sebagai dalil hukum. Nah, di sini tadi sempat disinggung tadi, Abu Daud menyebutkan dia tidak sahih. Namun mayoritas mengatakan sahih. Dan konteks menyentuh kemaluan ini dia meliputi baik dia memegang kemaluannya sendiri ataupun memegang kemaluan orang lain. Nah, dalam hadis yang lain bahwa dijelaskan, lebih diperjelas lagi, kalau hadis dari Basrah ini menyebutkan menyentuh kemaluan, tidak disebutkan apakah ada penghalang di antaranya, ya, ataupun tidak. Nah, kalau dia dalam hadis yang lain yang diriwayat dari Abu Hurairah, disebut diriwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Hakim, bahwa siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa pembatas, penghalang, ya, maka faqad wajaba alaihi alwudu, dia wajib berwudu, artinya wudunya telah batas. Nah, dalam pandangan Ibnu Sakan menyebutkan ini adalah hadis yang paling pas, yang paling bagus pada bab tadi itu,
hukum menyentuh bahwa pada bab batalnya wudu ketika seseorang menyentuh kemaluan. Nah, dalam lafaz Asy-Syafi'i disebutkan bahwa siapa menyentuh kemaluan dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya di antara tangannya dengan kemaluan tersebut, falyatawadda, maka berwudulah dia. Di hadis yang lain ya disebutkan apabila seorang laki-laki menyentuh kemaluannya maka berwudulah dia, dan apabila seorang perempuan menyentuh kemaluannya berwudulah juga di perempuan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, meliputi keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang dimaksud dalam kategori ini adalah kencing, buang air besar, keluar mani, keluar madhi, keluar wadi, dan kentut. Lalu tidur yang nyenyak, yang posisi tidurnya itu tidak dalam posisi duduk, berbaring. Kalau duduk tidak membatalkan wudu. Lalu hilang kesadaran ya. Dan yang terakhir adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang antara tangan yang menyentuh itu dengan kemaluan yang disentuh. Jika ada penghalang di antaranya maka tidak batal wudunya. Demikian yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang mala yang qudul wudu, tidak membatalkan wudu. Aqulu qawli hadza wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.